Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa melanjutkan yaitu perkuliahan pendidikan anti korupsi dengan tema korupsi dan pencegahannya. Perlu teman-teman semua ketahui bahwa pertemuan ini adalah pertemuan yang ke-6, yang berarti satu pertemuan lagi atau satu perkuliahan lagi kita akan mengakhiri perkuliahan pendidikan anti korupsi di semester 1 ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa mendapatkan manfaat untuk diri kita beserta keluarga kita dan orang banyak. Marilah kita awali perkuliahan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf bagi teman-teman karena perkuliahan hari ini kita melalui Zoom dan rekam layar karena bertepatan hari ini saya sedang berhalangan ada acara keluarga walimatul urhi, jadi sangat tidak bisa mengkondisikan waktu saya untuk mengajar, untuk bertemu dengan teman-teman semua via Zoom secara live. Ya, semoga dengan keterbatasan waktu ini kita bisa memanfaatkan dengan semaksimal mungkin agar apa yang kita pelajari benar-benar bisa kita manfaatkan, terutama untuk diri kita, kemudian bisa bermanfaat bagi lingkungan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita mulai dari bab pertama. Kita belajar tema hari ini yaitu tentang korupsi dan pencegahannya. Di era reformasi, Indonesia telah mengalami banyak perubahan sistem politik, kemudian reformasi ekonomi, sampai pada reformasi birokrasi yang menjadi agenda utama di negeri ini. Yang paling sering dikumandangkan adalah masalah reformasi birokrasi yang menyangkut masalah-masalah pegawai pemerintah yang dinilai korup dan syarat dengan nepotisme. Reformasi birokrasi dilaksanakan dengan harapan dapat menghilangkan budaya buruk seperti praktik korupsi yang paling sering terjadi di instansi pemerintah. Namun, pada kenyataannya, tindak korupsi masih terus terjadi walaupun secara logika gaji para pegawai pemerintah dapat dinilai tinggi. Jadi, meskipun mereka yang mempunyai pekerjaan di instansi negeri maupun di salah satu lembaga-lembaga yang masih dalam BUMN dengan gaji yang tinggi, mereka tidak bisa meninggalkan tindak-tindakan yang menjerumuskan mereka ke hal-hal yang korupsi. Hal itu terus-menerus terjadi, ya, walaupun dengan gaji yang fantastis di dalam pekerjaannya. Korupsi dari yang bernilai jutaan hingga miliaran rupiah yang dilakukan para pejabat pemerintah terus terjadi sehingga dapat disinyalir negara mengalami kerugian hingga triliunan rupiah. Tentunya ini bukan angka yang sedikit melihat kenegaraan yang semakin lama semakin meningkat kebutuhannya. Jika uang yang dikorupsi tersebut benar-benar dipakai untuk kepentingan masyarakat demi mengatasnamakan kemiskinan dan meningkatkan kualitas pendidikan, mungkin cita-cita tersebut bisa saja terwujud. Dana-dana sosial akan sampai ke tangan yang berhak dan tentunya kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Itulah mengapa kita mengangkat tema korupsi beserta pencegahannya. Berangkat dari latar belakang, kita akan pelajari dari dalam dulu, bentuk-bentuk korupsinya dari dalam, maksudnya dalam segi pemerintahan, kemudian sampai ke aspek ke ranah-ranah sosial. Kita masuk ke pembahasan. Korupsi berasal dari bahasa Latin yang sudah berulang kali, namun kita ulang-ulang terus agar kita ingat.
corruptio yang artinya adalah busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik atau menyogok. Korupsi menurut Hunting adalah perilaku pejabat politik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat. Dan perilaku menyimpang ini ditunjukkan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi. Menurut Dr. Kartiartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum. Selanjutnya dengan merujuk dari definisi Hadi Sri Ahimsa Putra, menyatakan bahwa persoalan korupsi adalah persoalan politik pemaknaan. Maka dapat disimpulkan korupsi merupakan perbuatan yang curang, yang merugikan negara, yang negara dan masyarakat luas dengan berbagai macam modus. Seorang sosiolog Malaysia, Shausen, secara implisit menyebutkan 3 bentuk korupsi, yaitu sogokan, kemudian pemerasan, dan nepotisme. Hussein Alatas mendefinisikan nepotisme sebagai pengangkatan kerabat, kemudian teman atau sekutu politik untuk menduduki jabatan-jabatan publik terlepas dari kemampuan yang dimilikinya dan dampaknya bagi kemaslahatan umum. Inti ketiga bentuk korupsi menurut kategori Alatas ini adalah subordinasi kepentingan umum di bawah tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran-pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum yang dibarengi dengan kerahasiaan, kemudian pengkhianatan dan penipuan, dan sikap masa bodoh terhadap akibat yang ditimbulkannya terhadap masyarakat. Kemudian istilah korupsi dapat pula mengacu kepada pemakaian dana pemerintah untuk tujuan pribadi. Definisi ini tidak hanya menyangkut korupsi moneter yang konvensional, akan tetapi menyangkut pula korupsi politik dan administratif. Seorang administrator yang memanfaatkan kedudukannya untuk menguras pembayaran tidak resmi dari para investor yang bersifat domestik maupun asing, memakai sumber dana dari pemerintah, kedudukan, martabat, status, atau kewenangannya yang resmi untuk keuntungan pribadi dapat pula dikategorikan melakukan tindak korupsi. Jadi tidak hanya yang bersifat korupsi secara pemerasan ataupun penyalahgunaan uang atau pungli, tapi penyalahgunaan administrasi seperti investor yang masuk dengan berbagai persyaratan yang masuk. Biasanya ada biaya embel-embel atau biaya di luar nilai investasi, itu juga yang dinamakan korupsi secara administratif. Sepertinya sudah di pertemuan pertama kita sudah ulas mengenai korupsi dan kenapa investor banyak yang mengundurkan diri tidak masuk ke Indonesia, karena itu belum apa-apa sudah banyak kena CES atau pembayaran di luar investasi, kebanyakan kerutan dan banyak sekali uang-uang yang belum waktunya dikeluarkan sudah dikeluarkan terlalu banyak untuk membantu pembiayaan proses investasi. Kemudian sebab-sebab korupsi. Penyebab adanya tindakan korupsi sebenarnya bervariasi dan beraneka ragam, akan tetapi secara umum dapatlah dirumuskan sesuai dengan pengertian korupsi di atas, yaitu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok atau golongannya sendiri. Faktor-faktor secara umum yang menyebabkan seorang melakukan tindakan korupsi antara lain yaitu ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi kunci yang mampu memberi ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjanjikan korupsi. Kemudian kelemahan pengajaran agama dan etika secara religius spiritual. Kolonialisme atau pemerintah asing tidaklah menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi. Kemudian kurangnya pendidikan, adanya kemiskinan, tidak adanya tindak hukum yang tegas, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi. Kemudian struktur pemerintahan
perubahan radikal suatu sistem nilai yang mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai penyakit transisional, keadaan masyarakat yang semakin majemuk. Jadi dari sebab-sebab ini intinya kita kerucutkan bahwa korupsi itu yang pertama tidak adanya kurangnya pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan yang menuju ke religiusitas atau pengajaran agama dan etika. Semiskin-miskinnya manusia, tidak punya uangnya orang, kalau dalam posisi kejepit tapi posisi lapar tapi masih punya iman, masih punya rasa takwa, merasa ada Allah yang mengawasi dalam segala hal, maka hal-hal itu bisa dihindari. Adanya kemiskinan, terusan perubahan radikal dalam sistem ataupun struktur pemerintahan itu kan sub-sub yang setelah berangkat dari pribadi sendiri-sendiri. Kata Prof. Salim, beberapa negara maju itu ada yang ditakuti, tapi Indonesia adalah negara yang tidak takut siapapun, Tuhan pun tidak ditakuti. Itulah kenapa Indonesia tidak bisa kok menghilangkan tindak pidana korupsi ini. China, di Korea itu kan kalau korupsi Masya Allah merupakan aib yang hukumannya sangat berat sekali. Tapi di negara kita belum bisa menerapkan hal tersebut. Makanya korupsi bagaimanapun pencegahannya kita akan kesulitan kalau tidak berangkat dari diri kita sendiri, dari rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita cinta terhadap lingkungan sekitar dan peduli terhadap sesama. Poin yang C, macam-macam korupsi. Korupsi telah didefinisikan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 juga ada dalam pasal-pasalnya. Berdasarkan pasal-pasal tersebut terdapat 33 jenis tindakan yang dapat dikategorikan korupsi. Aslinya ada 33. Kemudian dikategorikan lagi dalam 7 kelompok. Setelah itu diperas lagi menjadi 3 macam model korupsi. Jadi dikerucutkan lagi. Yang pertama yaitu model korupsi lapis pertama. Berada dalam bentuk suap atau bribery, yakni di mana prakarsa datang dari pengusaha atau warga yang membutuhkan jasa dari birokrat, kemudian kepada petugas pelayanan publik maksudnya, atau pembatalan kewajiban membayar denda ke kas negara. Kemudian pemerasan, di mana perkara untuk meminta balas jasa datang dari birokrat atau petugas pelayanan publik lainnya. Ini yang dinamakan adalah lapis pertama. Jadi di situ ada bentuk suap, kemudian ada pemerasan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, model korupsi lapis kedua, jaringan-jaringan korupsi atau jaring-jaring korupsi ini yaitu antar birokrasi, antara politisi, bekerjasama dengan aparat penegak hukum, dan perusahaan yang mendapatkan kedudukan istimewa. Ini juga termasuk model korupsi lapis kedua. Kemudian model lapis yang ketiga, korupsi dalam model ini berlangsung dalam lingkungan internasional di mana kedudukan aparat penegak hukum dalam model korupsi lapis kedua digantikan oleh lembaga-lembaga internasional yang mempunyai otoritas di bidang usaha maskapai-maskapai mancanegara yang produknya terlebih oleh pemimpin rezim yang menjadi anggota jaring-jaring korupsi internasional korupsi tersebut. Internasional ini bahaya. Banyak sekali hasil-hasil korupsi itu masuk ke Singapura, negara-negara asing, ditabung di rupiah, didolarkan atau pengubahan uang ke berbagai negara, jaringan-jaringan internasional. Ini sangat berbahaya. Ini kelas kakap, nilainya triliunan yang model ketiga ini. Kemudian yang D, cara pencegahan dan strategi pemberantasan korupsi. Ya, kita sudah pernah bahas juga di pertama, kita perdalam lagi. Menurut Baharudin Lopa, mencegah korupsi tidaklah begitu sulit kalau kita secara sadar menempatkan kepentingan umum atau rakyat atau publik
di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ini perlu ditekankan sebab tanpa betapapun sempurnanya peraturan, kalau ada niat untuk melakukan korupsi tetap ada di hati, dan para pihak yang ingin korupsi tetap akan terjadi karena faktor mental itulah yang sangat menentukan. Dalam melakukan analisis atas perbuatan korupsi dapat didasarkan pada 3 pendekatan berdasarkan alur proses korupsi, yaitu pendekatan pada posisi sebelum perbuatan korupsi, pendekatan pada posisi perbuatan korupsi terjadi, dan pendekatan pada posisi setelah perbuatan korupsi terjadi. Dari 3 pendekatan ini dapat diklasifikasikan 3 strategi untuk mencegah dan memberantas korupsi. Ini ikhtiar dari beberapa para pakar-pakar yang mengkaji tentang kasus korupsi. Di antaranya yaitu strategi preventif. Ini dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Setiap penyebab yang terindikasi harus dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi. Di samping itu, perlu dibuat upaya untuk meminimalkan peluang untuk melakukan korupsi, dan upaya ini melibatkan banyak pihak dalam pelaksananya agar berhasil dan mampu mencegah adanya korupsi. Ini preventif, ini berarti hal-hal yang belum terjadi. Sosialisasi, kemudian para mahasiswa mengadakan seminar-seminar bahaya korupsi, itu salah satu preventif. Kemudian strategi dedukatif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perubahan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tepat. Dengan dasar pemikiran ini, banyak sistem yang harus dibenahi sehingga sistem tersebut akan dapat berfungsi sebagai aturan yang cukup tepat memberikan sinyal apabila terjadi suatu perbuatan korupsi. Hal ini sangat membutuhkan adanya berbagai disiplin ilmu, baik ilmu hukum, ilmu politik, kemudian ilmu sosial. Yang kedua lah dedukatif. Yang kedua ini diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, kalau sudah terjadi maka deduktif. Kemudian represif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi yang setimpal secara cepat, tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi. Dengan dasar pemikiran ini, proses penanganan korupsi sejak dari tahap penyelidikan. Ini yang terakhir, ya. Berarti strategi yang namanya represif. Ketika sudah terjadi, maka tahap akhirnya adalah berikanlah sanksi yang setimpal. Itu salah satu ikhtiar bagaimana para pakar-pakar membuat hal-hal yang sangat positif untuk mencegah dan memberantas korupsi dan pencegahannya. Bagi pemerintah banyak pilihan yang dapat dilakukan sesuai dengan strategi yang hendak dilaksanakan. Bahkan dari masyarakat dan para pemerhati atau pengamat masalah korupsi banyak memberikan sumbangan pemikiran, ya, yang tadi kita bahas. Para pakar, para cendekiawan, para pelajar, politisi, pengamat itu memberikan pemikiran dan opini dan strategi pemberantasan korupsi secara preventif maupun secara represif, antara lain konsep carrot and stick, yaitu konsep pemberantasan korupsi yang sederhana yang keberhasilannya sudah dibuktikan di negara RRC dan Singapura, Negara Republik Rakyat Cina. Carrot ini adalah pendapat neto pegawai negeri, TNI, dan Polri yang cukup untuk hidup dengan standar sesuai pendidikan, pengetahuan, kepemimpinan, pangkat dan martabatnya sehingga dapat hidup layak, bahkan cukup untuk hidup dengan gaya dan gagah. Sedangkan stick apabila adalah bila semua sudah dicukupi dan masih ada yang berani korupsi, maka hukumannya tidak tanggung-tanggung karena tidak ada alasan sedikit pun untuk melakukan korupsi bila mana perlu ditinjau hukuman mati. Di Singapura, di RRC, hukuman mati luar biasa ini. Mereka sudah menerapkan konsep ketika menjadi pegawai, pejabat pemerintah, maka digaji cukup untuk hidup, untuk
keluarga, kemudian untuk mencukupi hidup yang layak ya. Seperti Singapura itu kan UMR di sana seorang satpam saja itu 70 juta satpam, kemudian berbagai pegawai-pegawai yang di pemerintahan maupun di perusahaan di situ fantastis gajinya. Kebetulan di sini banyak sekali yang jadi TKW juga di Singapura maupun negara-negara Asia Tenggara, memang besar. Itu pemerintah memberikan gaji yang fantastis tapi dengan sanksi yang besar ketika mereka melakukan tindak korupsi. Yang kedua yaitu gerakan masyarakat anti korupsi. Pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini perlu adanya tekanan kuat dari masyarakat luas dengan efektifkan gerakan rakyat anti korupsi LSM, ICW, ulama, NU, dan Muhammadiyah ataupun ormas yang lain yang perlu bekerjasama dalam upaya pemberantasan korupsi. Serta kemungkinan dibentuknya koalisi dari partai politik yang untuk melawan korupsi. Selama ini pemberantasan korupsi hanya dijadikan sebagai bahan kampanye untuk mencari dukungan saja tanpa ada realisasinya. Gerakan rakyat ini diperlukan untuk menekan pemerintah dan sekaligus memberikan dukungan moral agar pemerintah bangkit pemberantasan korupsi. Ya, jadi gerakan masyarakat anti korupsi dimulai dari mana? LSM seperti wartawan, ICW, terus ulama NU, ulama Muhammadiyah, ormas dari berbagai ormas yang ada di Indonesia bersama-sama berangkat bareng. Kemudian gerakan-gerakan rakyat ini salah satu konsep. Yang kedua yaitu gerakan masyarakat anti korupsi, pengawasan bersama-sama dari tingkat atas ke bawah, dari tingkat pusat ke rakyat sipil, saling mengawasi adanya korupsi. Ini konsep yang kedua. Kemudian gerakan pembersihan, yaitu menciptakan semua aparat hukum, kepolisian, kejaksaan, pengadilan yang bersih dan jujur dan disiplin, kemudian bertanggung jawab serta memiliki komitmen yang tinggi. Dan berani melakukan pemberantasan korupsi tanpa memandang status sosial untuk menegakkan hukum dan keadilan. Masih sulit. Gerakan pembersihan ini masih sulit. Ya, namun ini kan konsep. Baik ketika diterapkan sudah baik. Ya. Mungkin kita belum bisa menerapkan secara maksimal. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan bekerja sama. Peduli dengan adanya kasus-kasus korupsi. Kemudian gerakan moral yang secara terus-menerus mensosialisasikan bahwa korupsi adalah kejahatan besar bagi kemanusiaan yang melanggar harkat martabat manusia. Ini gerakan moral, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, para cendekiawan, para orator, para mahasiswa. Ini yang bisa kita lakukan, yaitu gerakan moral, memberikan bimbingan, memberikan nasihat tentang bahayanya korupsi. Langkah ini bisa dilakukan melalui lembaga pendidikan. Makanya kita ada mata kuliah pendidikan anti korupsi, karena kalau teman-teman semua menjadi pegawai, menjadi orang penting atau di masyarakat menjadi tokoh, ingat bahwa kita sudah pernah belajar tentang pendidikan anti korupsi. Kemudian yang E, gerakan pengefektifan birokrasi, yaitu dengan menyusutkan jumlah pegawai dalam pemerintah agar didapat hasil kerja yang optimal dengan jalan mendapatkan orang yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Apabila masih ada pegawai yang melakukan korupsi, dilakukanlah tindak tegas dan keras kepada mereka yang telah terbukti bersalah dalam bila mana perlu dihukum mati, karena korupsi adalah kejahatan terbesar bagi kemanusiaan dan siapa saja yang melakukan korupsi berarti melanggar harkat dan martabat kehidupan. Ini gerakan yang terakhir, yaitu pengefektifan birokrasi, pemangkasan berbagai pegawai, jumlah karyawan,
mereka yang bekerja adalah orang-orang yang memenuhi kualifikasi, kebaikan, terusan pribadi yang baik, pemikiran yang bersih, ya. Diharapkan agar birokrasi ini menjadi birokrasi yang sehat. Karena birokrasi yang sehat itu akan akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang manfaatnya besar bagi kita masyarakat pada umumnya. Baiklah itu teman-teman semua, perkuliahan pendidikan anti korupsi dengan tema korupsi dan pencegahannya. Harapannya semoga bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup pertemuan perkuliahan pada hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.